Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2036 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, tegur, nasihati, dan teguhkan iman kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini melawat dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 41 ayat 1 sampai ayat 4. Di bawah perikop doa minta penyembuhan. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang orang yang memperhatikan orang lemah. Dalam terjemahan lain, orang lemah ini diartikan orang miskin. Kalau bisa saya tambahkan, ini orang yang tertindas, melarat, pokoknya orang susah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang miskin, mereka adalah anak yatim piatu, mereka adalah janda yang sudah lansia, orang-orang tua yang sudah jompo dan lain sebagainya, orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan. Merekalah yang dimaksudkan di sini orang lemah. Dengar baik, firman Tuhan ini jelas mengatakan orang yang memperhatikan orang lemah. Mereka adalah orang yang berbahagia. Mereka adalah orang yang kelak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Orang yang ada di dalam hatinya suka menolong, suka membantu orang lemah. Mereka orang yang nantinya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Yakobus 1 ayat 27 berkata begini. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Haleluya. Saudara perhatikan, firman Tuhan berkata di sini, ibadah yang murni. Ibadah yang murni adalah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Janda-janda di sini bukan janda-janda muda ya, janda-janda yang mereka tidak punya anak, mereka sudah lansia. Kita harus mengunjungi, memperhatikan mereka, menolong, membantu sebisa kita. Itu adalah ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Ketika kita memperhatikan orang lemah ini, firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, engkau akan diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara buka di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai ayat 40. Saya akan bacakan buat kita sekalian, saudara menyimak firman Tuhan ini baik-baik. Demikian firman Tuhan. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan.
Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Perhatikan ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Haleluya. Dari firman Tuhan ini kita belajar dari perkataan Tuhan Yesus sendiri, yang adalah gambaran raja itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Haleluya. Jadi saudara, ketika kita memperhatikan orang lemah, mereka yang lapar, haus, mereka yang telanjang, mereka yang sakit, mereka yang ada di dalam penjara, ketika kita memperhatikan mereka, kita sebenarnya sedang melakukannya untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat dalam Amsal 11 ayat 17. Firman Tuhan berkata di sana, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Amin. Haleluya. Murah hati itu apa sih? Suka menolong, suka membantu, suka memberi. Itu artinya murah hati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau seseorang ada Yesus dalam dirinya, pasti hidupnya itu murah hati, saudara. Karena arti kasih itu sendiri kan memberi. Jadi seseorang yang ada Yesus dalam dirinya, yang tadinya pelit, saudara, ketika Yesus menguasai hidupnya, pasti dia suka memberi. Pasti dia murah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah bertanya-tanya, Pak Pendeta, kalau kita memperhatikan atau menolong, membantu orang lemah, apa untungnya bagi kita? Oh, banyak untungnya, saudara. Amin. Banyak untungnya. Tadi saya bilang, Amsal 11 ayat 17, orang yang murah hati, orang yang suka membantu, orang yang suka memperhatikan orang lemah, berbuat baik kepada diri sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ibaratkan selalu dengan kita menanam satu biji mangga. Biji mangga itu akan berakar, dia akan bertumbuh, dia akan menghasilkan buah, bukan lagi satu. Mungkin buah pertamanya hanya beberapa buah saja. Buah keduanya sudah semakin banyak, seterusnya berlipat-lipat kali ganda banyaknya, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ibaratkan satu biji mangga itu satu kebaikan yang saudara tanam. Saudara perhatikan, ketika saudara menanam satu kebaikan, dia tidak akan kembali hanya satu kebaikan, tetapi dia akan terus menghasilkan buah berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan berjuta-juta kebaikan. Padahal yang kita tanam hanya satu biji kebaikan, tetapi saudara akan menikmati berjuta-juta kebaikan yang saudara sudah pernah tanam. Itu akan menguntungkan diri saudara sendiri. Haleluya. Kalau saudara menanam satu biji kejahatan, satu biji hal yang bisa dikatakan sesuatu yang jahat, iri hati, sakit hati, kebencian, dosa-dosa, saudara, satu biji yang jahat itu, dia akan bertumbuh, dia akan menghasilkan buah, bukan lagi satu kejahatan, tapi beratus, beribu, berjuta-juta kejahatan. Dan saudara sendiri akan menikmati. Barang siapa yang menabur, dia akan menuai.
Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang saudara tuai saat ini. Apakah kebaikan, apa kejahatan? Saudara, saya percaya sesuatu yang kita tanam, kita akan tuai. Amin. Jadi kalau kita menanam satu kebaikan, apalagi itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan kebaikan yang saudara tanam, itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Berjuta-juta kebaikan, sampai mungkin tidak terbatas kebaikan kemurahan Tuhan. Tuhan akan curahkan dalam kehidupan saudara. Karena apa yang saudara tanam itu adalah biji yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan, menolong, membantu orang-orang lemah tadi, berjuta-juta kebaikan itu akan kembali kepada kita. Perhatikan, yang pertama saudara, orang yang memperhatikan orang lemah, firman Tuhan katakan di ayat 2b di sana, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Jadi saudara, kalau saudara menolong, membantu, memperhatikan orang lemah, saudara akan luput dari bahaya. Betul, mungkin kita akan mengalami ke depan ada masalah, persoalan, ada krisis, ada kesulitan. Tetapi firman Tuhan ini berkata, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan orang lemah, saudara akan Tuhan luputkan di saat hari celaka. Amin. Saudara lihat Mazmur pasal 91 ayat 2. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nanti saudara baca seterusnya. Tapi saya mau saudara melihat di ayat 3 di sana dikatakan, sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Saudara perhatikan, kalau orang sudah memasang perangkap burung, lalu burung itu masuk ke perangkap itu, burung itu sangat-sangat mustahil bisa lepas. Karena dia sudah masuk jerat penangkap burung itu. Nah, saudara, firman Tuhan ini katakan, kalau kita memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Mungkin saudara berkata, ini mustahil saya bisa lolos Pak Pendeta. Ini sudah terkepung. Ini sudah sangat-sangat parah. Tapi saudara, ketika saudara memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan saudara dari mara bahaya, dari kecelakaan, kata firman Tuhan ini. Amin. Itu keuntungan yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan melindunginya dan memelihara nyawanya, atau bisa saya katakan Tuhan akan memberikan panjang umur. Perhatikan ayat 3. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memperhatikan orang lemah dalam kehidupannya, Tuhan yang akan menjaga dia, melindungi dia dari serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan, dari orang-orang jahat, dari orang-orang kuat yang hendak mencelakai orang yang memperhatikan orang-orang lemah itu. Tuhan menjamin bahwa Tuhan sendiri yang akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Saudara perhatikan, ini dahsyat. Kalau saudara memperhatikan orang lemah, Tuhan akan memberikan jaminan buat saudara. Tidak ada satu setan pun yang dapat ganggu saudara. Karena Tuhan sendiri yang akan melindungi saudara. Tuhan sendiri yang akan memelihara nyawa saudara. Sehingga saudara nggak perlu takut seberapa banyak, seberapa kuat musuh yang ada di depan saudara. Karena Tuhan yang akan memelihara nyawa saudara. Tuhan tidak akan membiarkan musuhmu mempermainkan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kuasa firman ini ya dan amin. Ketika sudah memperhatikan orang lemah, Tuhan akan menjamin kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya memperhatikan orang lemah, saudara nggak rugi.
justru saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Itu menguntungkan diri saudara sendiri. Saudara akan melihat kuasa firman Tuhan ini terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara, saya percaya saudara pernah punya pengalaman seperti ini. Ketika saudara digerakkan Tuhan untuk memberi sesuatu kepada orang yang lemah, padahal mungkin yang ada di dompet saudara hanya sisa uang itu saja. Tidak ada uang lain saudara, hanya itu. Saudara butuh, tapi dengan kuat sekali dorongan dari dalam hati saudara untuk memberi kepada orang yang lemah. Dan saudara akhirnya memberikan dengan sukacita apa yang ada di dalam isi dompet saudara. Dan saudara pernah nggak alami ketika sudah memberi itu, tiba-tiba sudah mendapat berkat yang lebih besar daripada itu? Amin. Saya percaya kita semua pernah mengalami itu. Ini bukti bahwa firman Tuhan ini hidup. Ketika kita memperhatikan orang lemah, Tuhan memperhatikan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak rugi kalau kita memperhatikan atau berbagi, membantu, menolong orang lemah. Kita nggak akan rugi. Sebab janji Tuhan ya dan amin kepada kita. Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, apa untungnya bagi kita ketika kita memperhatikan orang lemah? Yang ketiga, sudah perhatikan ayat 4. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Ketika saudara memperhatikan orang lemah, dengar ini baik-baik. Tuhan akan membantu saudara. Ketika saudara ada di ranjang sedang mengalami sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan akan memulihkan saudara dari sakit yang saudara alami. Saudara perhatikan, di sini ditulis sakit. Jadi mau sakit apa saja. Tidak dikatakan di sini hanya sakit pilek, hanya sakit capek, saudara, tidak. Di sini ditulis Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Saudara dengar ini baik-baik. Saudara yang sakit tumor, kanker, saudara yang sakit jantung, saudara yang cuci darah berkala, saudara, dan lain sebagainya, apapun jenis sakit penyakit saudara, Tuhan akan membantu saudara. Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan saudara dari sakit yang saudara alami, derita selama ini. Saudara, ketika saudara memperhatikan orang lemah, Tuhan akan memperhatikan saudara. Ketika saudara sakit, Tuhan akan menyembuhkan saudara. Amin. Saudara, kalau kita tidak mau peduli dengan orang lain, kita tidak mau memperhatikan orang lain, saudara, ketika saudara susah, tidak ada yang akan memperhatikan saudara. Jadi saudara, ketika saudara sehat, saudara diberkati, perhatikan orang-orang yang lemah, yang tidak seberuntung saudara. Jadilah berkat buat mereka. Amin. Tolong mereka, bantu mereka. Dan saudara akan merasakan, menikmati, dan mengalami semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan dijaga, diluputkan waktu hari celaka, karena hari celaka tidak ada di kalender, kata orang, saudara. Jadi kita tidak tahu kapan kita naas apes, saudara. Tapi kita akan dijaga Tuhan. Tuhan akan meluputkan kita dari waktu celaka. Dan yang kedua, kita belajar, Tuhan akan melindungi kita dari bahaya, saudara, dari musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita boleh punya banyak rancangan untuk mencelakai kita, tetapi kita orang-orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan jaga, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan pelihara nyawanya. Haleluya. Dan yang ketiga, kita belajar, saudara, dari firman Tuhan ini, ketika kita memperhatikan orang lemah, kita akan mengalami mujizat. Ketika kita sakit, kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami.
Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.